Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirona Fauzia. Di sini saya akan mengumpulkan tugas tentang biostatik atau tentang SPSS. Nah, saya dari kelas C4. Saya akan menjelaskan tentang pengertian SPSS. Nah, di sini SPSS itu adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi, statistik sistem manajemen data pada lingkungan grafis. Nah, dengan menggunakan data-data ini ada menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami cara operasionalnya. Nah, di sini juga ada fungsi data SPSS. Nah, fungsinya itu yaitu untuk mengolah data, untuk Nah, di sini fungsi SPSS-nya itu untuk mengolah data, lalu untuk menginput data, juga untuk melihat hasil uji statistik data tersebut. Nah, di sini juga ada komponennya. Komponennya itu ada file, ada edit, ada view, ada data, ada transport, ada analisis, sama direct marketing. Yuk videonya. Ini. Mari kita melihat cara menggunakan SPSS. Pertama, kita masukin SPSS dulu atau download SPSS. Kalau misalnya udah download, langsung ke aplikasinya. Ini dikeluarin dulu. Karena udah download SPSS, kita klik 2 kali untuk melakukan data tersebut. Tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat tampilannya seperti ini. Di sini ada file, ada edit, ada view, ada data, ada transport, ada analisis, ada direct marketing, ada graph, ada unlisted, ada add notes, window, sama help. Yang sering dipakai itu ada transform sama analyze. Nah, kita memakai ini, transform dan analyze. Yang sering kita pakai itu ada transform sama analyze. Nah, ini adalah dua aplikasi yang kita pakai untuk menggunakan SPSS. Nah, dan ini data view dan variable view ini fungsinya untuk menginput atau mengolah data mentah. Nah, di sini ada variable view, yaitu untuk berfungsi memasukkan variabel untuk tempat data atau memasukkan data. Nah, di sini dari variable view ini, dari kotak yang nama ini, kita masukkan nomor, nama, umur, pendidikan, sama pekerjaan. Nah, di sini kita masukkan nomornya, lalu nama. Setelah itu kita masukkan pendidikan, lanjut pekerjaan. Nah, di sini nanti masuk, kita klik OK atau X. Nah, kita lakukan nomor, lalu setelah itu nama, umur, ada pendidikan, kan di sini ada desimal, sementara kita nggak bikin desimal. Nah, desimalnya ini kita nolkan saja. Nah, di sini ada label. Nah, label ini kita lakukan yaitu yang pertama, di sini ada label, kita lakukan nomor itu sama dengan nomor. Nama kita lakukan dengan nama responden atau nama pasien. Nah, lanjut umur kita lakukan juga umur. Lalu di sini ada pendidikan juga, kita lakukan pendidikan responden. Lalu setelah itu pekerjaan responden yang akan kita lakukan. Kok enggak muncul? Nih, lalu setelah ini kita masuk ke data view. Kita klik data view ini yang tadi kita bikin, nama, nomor, nama, umur, pendidikan, dan pekerjaan ada di data atau tabel yang di atas. Lalu setelah itu kita masukkan nomornya 1 sampai 5 saja. Karena nama ini adalah huruf, jadi tipenya kita rubah menjadi string. Lalu kita oke. Nama ini kita kasih menggunakan inisial saja. Ini pendidikan, karena kita tidak tahu ibunya pendidikannya apa saja, kita lakukan string untuk melakukan SD, apakah SMP atau SMA.
Lalu setelah itu kerja ini kita sering juga karena kita tidak tahu pekerjaan orang tersebut. Lalu setelah itu kerja ini kita kasih atau kerjaannya. Nah, setelah ini sudah kita datanya sudah kita isi semua. Sekarang kita lanjut ke transport untuk melakukan menu baru. Sekarang kita transformasi data, kita klik transformnya terlebih dahulu. Kita klik transformasinya, lalu kita lanjut ke recorder into variable. Lalu nanti masuk ke sini. Terus kita masuk ke sini. Setelah itu Ini variabel umur misal. kita masukin variabel umur. Lalu klik ada umur. Nah, kita masukkan ke sini. Kita tulis umur rata, karena tidak boleh spasi kita lakukan penyambungnya. Nah, di sini ada label yaitu usia rata-rata responden. Lalu setelah itu kita klik change. Nah, dia masuk di sini ada umur sama usia rata-rata. Lalu kita odd and new value. Sudah klik, lalu setelah itu value-nya kita masukin 1. Lalu kita ke rank. Kita tulis di ranknya 21. Nah, terus kita add. Habis gitu kita loadset value 2 sama seperti tadi. Lalu sekarang ke value 2. Nih range-nya ini atau maksimalnya itu kita 24. Lalu kita add. Nah, di sini terlihat seperti ini. Terus habis gitu kita pilih continue. Nah, setelah itu datanya sudah ada seperti ini. Kita klik OK. Lalu datanya sudah tersedia atau sudah ke input di sini. Nah, setelah itu kita Nah, di sini tadi kita udah masukin umurnya. Nah, di sini ada usia rata-ratanya dapat kita lakukan di transport tadi. Hasilnya adalah seperti ini. Karena tidak memakai desimal, kita rubah lagi ke variabel view. Nah, setelah itu di bagian desimal kita rubah menjadi 0. Nih, sekarang kita ke value kita masukin labelnya. Value-nya ini kita masukkan labelnya kurang dari 22, yaitu usianya dewasa. Nah, setelah itu dewasa awal. Terus udah gitu kita lanjut ke add. Kedua tadi berapa teh kan? Kurang dari. Lalu kita ke value ini labelnya 2. Terus kita masukkan kurang dari Nah, labelnya itu lebih dari 24 dewasa. Kita klik. Lalu setelah itu muncul, kita klik OK. Jadi data view yang telah kita masukin tadi kita masukin ke data view. Nah, ini udah lihat hasilnya. Udah. Nah, setelah itu kita klik menu value label. Nah, ini usia rata-ratanya kategorinya muncul. Setelah ini kita masukkan ke Microsoft Word. Pertama kita ngeblok dulu. Setelah kita blok, terus kita copy. Lalu kita copy tersebut, lalu kita pindahkan ke Microsoft Word. Nah, setelah itu udah masuk Microsoft Word. Sekarang kita coba untuk ke Microsoft Excel. Nah, kita upload dulu, terus kita copy paste. Lalu setelah itu kita masukkan ke Microsoft Excel. Nah, datanya sudah jadi. Sekian dari saya, itu tugas tentang biostatik. Kurang lebihnya seperti itu. Maaf jika ada salah-salah atau video yang kurang berkenan atau bagus dilihat.